Halo, selamat pagi semua. Pejuang sembuh generasi Seti. Gimana kabarnya hari ini ya? Semuanya saya yakin sudah baik, sudah sangat baik ya dari hari kemarin. Tidak ada lagi yang dirasakan, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan karena memang kecemasan itu sesuatu hal yang perlu kita hilangkan. Kecemasan yang berlebih itu sesuatu hal yang kita harus kurangi. Ya, kita selaku penderita kecemasan berlebih itu selalu berpikir hal-hal yang negatif, selalu berpikir hal-hal yang di luar nalar orang normal gitu ya. Karena memang penderitaan anxiety itu umumnya orang-orang yang perfeksionis, cerdas, cenderung detail terhadap sesuatu hal gitu kan. Itu yang saya rasakan gitu. Karena memang saya itu kalau misalkan ada pekerjaan, saya itu pekerjaan itu harus sesuai dengan rencana saya. Harus sesuai dengan apa yang saya mau gitu kan. Jadi perfeksionis. Kadang kita itu juga terlalu orang yang detail terhadap sesuatu hal. Misalkan di baju ini kurang bagus nih kalau diginiin, baju ini harus betul-betul gitu kan. Yang menyebabkan ya beban pikiran kita mungkin agak sedikit lebih berat daripada yang dipikirkan oleh orang lain. Kalau orang lain mungkin simpel-simpel aja, tetapi kita beda dulunya ya. Nah, teman-teman ya, kita berbicara tentang kecemasan ataupun ya anxiety disorder ataupun gangguan kecemasan. Ya, kecemasan berlebih, gangguan kecemasan itu suatu hal yang memang mampir di dalam orang-orang tertentu gitu. Tetapi jangan berpikir teman-teman bahwa kenapa saya harus bisa terkena penyakit ini? Apakah cuma saya doang? Enggak. Pertanyaan yang kurang bagus. Justru banyak sekali orang yang terkena kecemasan ya. Nanti nih tanggal 19 hari Kamis, nanti saya akan nunjukin 3 orang yang terkena anxiety di rilis video saya ataupun di video pendek saya. 2 orang itu memang dia mengalami kecemasan dan nanti akan bergabung dengan saya tanggal 19 Januari 2023 ini di Kecamatan Kopo gitu kan. Nanti saya akan memberikan motivasi ataupun memberikan apa sih anxiety dan bagaimana cara menanganinya. Semoga mereka mau dihadapkan di kamera saya ataupun yang minimal sedikit berbahasa-basi lah tentang anxiety disorder gitu. Mudah-mudahan walaupun nggak bisa nanti saya akan tunjukkan mukanya saja kepada teman-teman yang memang masih mengalami anxiety. Teman-teman yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya hanya sebagai penimbrung saja ataupun mengikuti teman-teman yang sudah punya channel besar. Kalau saya hanya ikut meramaikan saja. Mungkin teman-teman ada yang cocok dengan cara saya, terima kasih gitu kan. Mungkin teman-teman ingin ya bersaparia dengan saya lewat WA ataupun lewat Facebook atau misalkan halaman FB saya ya silakan. Saya tidak apa ya, tidak menutup diri tentang WA saya. Nanti teman-teman di halaman FB saya itu namanya itu saya sharing GERD, anxiety dan psikosomatis, itu ada nomor WA saya. Udah saya cantumkan di di halaman FB saya. Nah, teman-teman, ya saya ucapkan sekali lagi pada teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan itu suatu penghargaan buat saya ketika teman-teman menonton video ini secara utuh gitu kan ataupun secara full. Kali ini ada yang bertanya, Abang katanya, sebetulnya anxiety itu bagaimana penanganannya gitu kan. Saya bukan berbicara dari orang ke orang, saya bukan berbicara dari buku ke buku gitu kan. Saya bukan berbicara dari ya katanya-katanya, enggak. Saya berbicara tentang diri saya sendiri. Bagaimana saya mengelola kecemasan berlebih itu menjadi kecemasan yang wajar gitu kan. Nah, mungkin hal-hal ini bisa dilakukan oleh teman-teman atau misalkan sebelum dilakukan atau bisa dipikir-pikir terlebih dahulu. Karena kita orang penderita anxiety itu banyak mikirnya gitu kan, banyak sekali yang harus dipikirkan selain daripada ingin mengobati diri sendiri, tetapi memang memikirkan pada tubuh kita sendiri gitu kan. Apa saja sih teman-teman? Ya mungkin teman-teman bisa mendengarkan dulu, nanti bisa lakukan, atau hanya mendengarkan tidak melakukan ya. Itu terserah teman-teman ya. Kembali ke teman-teman bagaimana ingin mengelola kecemasan itu. Ini yang pertama tips dari saya. Ntar saya benerin kameranya dulu. Kurang bagus nih. Aduh. Sip. Tips yang pertama, teman-teman ya, kembalilah teman-teman ke lingkungan teman-teman sendiri. Sejatinya orang penderita anxiety itu adalah orang yang cenderung menarik diri dari lingkungan sebelumnya. Betul nggak? Betul. Saya merasakan demikian. Karena ketika saya menderita anxiety, menderita kecemasan,
saya cenderung lebih menarik diri ke alam kita yang baru ataupun ke suasana yang kita yang baru. Yang baru itu seperti apa? Contoh mengurung diri di kamar, contoh bersedih dengan diri sendiri, kemudian jarang sekali bersosialisasi gitu. Jadi cobalah teman-teman untuk kembali ke alam teman-teman. Dulunya teman-teman orang yang sangat aktif. Di mana? Ya terserah di lingkungan sosialnya, mau di kehidupan di pengajian, sekolah, ataupun organisasi, ataupun sepak bola, olahraga, ataupun semuanya. Yang dulu teman-teman lakukan itu apa? Nah, itu merupakan kembali ke alam. Karena ya sudah saya katakan tadi bahwa hampir 95% orang penderita anxiety itu menarik dari kebiasaan yang sebelumnya. Coba teman-teman belajar untuk kembali membuka ataupun kembali kita ke habitat kita ataupun ke kebiasaan kita. Itu yang paling utama kalau menurut saya. Ya, kalau misalkan kita sudah bisa kembali ke pekerjaan kita, kembali ke habitat kita ataupun kembali ke asal kita yang dulu pokoknya yang sering dilakukan oleh teman-teman. Itu secara tidak langsung mengobati kecemasan kita, teman-teman. Artinya, semakin kita banyak bergerak tubuh kita, maka semakin banyak pula otak berhenti untuk memikirkan sesuatu hal. Seperti itu. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Teman-teman itu adalah lakukan hal kecil yang teman-teman sukai. Saya berbicara yang kecil, bukan yang besar. Hal kecil yang teman-teman sukai. Apa? Ngebikin mozaik, ngelukis. Atau misalkan teman-teman sukanya membuat membuat lagu, aransemen lagu, atau misalkan teman-teman suka jalan-jalan, atau teman-teman suka lebih nonton hiburan atau nonton film. Nah, yang kecil-kecil itu coba teman-teman lakukan di rumah. Saya tidak berbicara harus gini-gini ya, tapi kita harus daftar list yang dulu ketika kita suka ini apa. Kalau saya teman-teman sangat mudah sekali. Saya suka main bola, saya sekarang melakukan main bola. Saya suka moto, saya lakukan moto. Ya walaupun gak laku motonya. Tapi memang karena saya hobi memotret gitu. Jadi apapun yang saya ketemu ketika saya membawa kamera, saya akan potret. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Ada nih teman saya di kampung di sebelah sana. Ya, dia itu hobinya miara hewan peliharaan. Dia suruh sama saya gitu. Lakukan, kata saya, lakukan. Dan ternyata memang gitu berhasil sekali. Sedikit-sedikit mereka ya mandiin ayam gitu kan, dia ngasih makan ayam, ternyata lama-lama dia sudah terbiasa. Dan oh iya, katanya, tiba-tiba saya udah nggak rasa cemas lagi, nggak begini gitu kan. Karena itu cukup ya 2 aja, nanti kita sambung lagi. Ya, jadi 2 hal itu. Yang pertama, kembali ke habitat kita ataupun kita kembali ke seperti semula kita ataupun ke kebiasaan. Yang keduanya itu adalah coba cari hal yang terkecil yang teman-teman sukai. Itu cukup menurut saya. 2 hal itu sudah bisa dilakukan, teman-teman good. Ataupun berarti ada project untuk ada kemajuan di dalam diri teman-teman. Ya itu saja ya teman-teman. Karena kalau berbicara terlalu banyak juga nanti pusing juga ya. Ya, ini apa nih yang dibahas gitu kan. Ya, buat teman-teman terima kasih yang sudah mampir. Ya, semoga bermanfaat videonya. Buat teman-teman selalu sehat, selalu kuat, selalu tegar menghadapi apapun yang dirasakan oleh teman-teman. Kegiatan hari ini saya adalah kondangan udah, makan bakso udah, makan pedas-pedas udah, kemudian senam juga udah. Ini saya masih pakai baju senam saya dari klinik ya, klinik Bimas Medika ya. Dari klinik ya, karena saya juga kerja di klinik. Tapi sekarang pagi ini walaupun hari Minggu saya di sekolah karena ada yang harus dikerjakan untuk hari Senin di bawah. Buat teman-teman, semangat untuk sembuh dari anxiety. Oke? Salam sembuh dari saya.